Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu berkaitan dengan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini adalah persamaan. Nah, namanya persamaan itu berarti kan kita harus mencari nilai x-nya. Ya, misalkan saya punya contoh dasar dulu, sin x-nya sama dengan setengah. Berapa x-nya? X-nya tentunya kita harus mencari sin berapakah yang bernilai setengah. Berarti berapa? X-nya sama dengan 30. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, apakah X-nya itu hanya 30 derajat? Nah, itu jawabannya enggak, masih banyak lagi nilai X yang memenuhi. Contohnya sin 150 itu juga nilainya setengah. Nah, untuk menyiasati mencari semua nilai X yang memenuhi, kita harus punya yang namanya bentuk umum. Ya, sebelum kita masuk ke bentuk umum dari persamaan trigonometri, yang harus kita ketahui atau kita kuasai itu adalah yang pertama itu berkaitan dengan sudut istimewa. Sudut istimewa itu wajib hukumnya untuk dikuasai ya. Nah, sudut istimewa itu maksudnya sudut istimewa, misalkan alfanya. Nah, alfa itu berapa sudut istimewanya? Kita mulai dari 0, kemudian ada 30, ada berapa lagi? 45, kemudian ada 60 sama 90. Nilai sin dari ini, sin dari sudut-sudut ini wajib hafal. Nah, yuk kita coba sin. Kira-kira sin, nah sin alfanya, kalau alfanya 0 itu kan nilainya 0 ya. Kalau 30 itu setengah, kalau 45 setengah akar 2, kemudian 60 setengah akar 3, kemudian 90 itu adalah 1. Nah, kalau cos alfa itu sama dengan berapa? Cos 0 itu 1 ya, dibalik ya. Yang awalnya dari 0 ke 1, sekarang 1 ke 0. 1 berarti ini setengah akar 3, kemudian ada setengah akar 2, ini setengah dan 0. Kalau tan gimana? Kalau tan itu, tan alfa itu, ingat tan itu adalah sin alfa per cos alfa. Jadi tinggal dibagi aja ya. 0 dibagi 1 kan nilainya 0. Nah, kalau setengah dibagi setengah akar 3 ini nilainya seper akar 3. Nah, tapi lebih sering ditulis seper akar 3 itu dengan sepertiga akar 3. Nah, kemudian yang ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret berarti tinggal akar 3. 1 dibagi 0 ini enggak ada. Itu sudut istimewa. Sudut istimewa seperti itu. Ada lagi yang harus dikuasai, yaitu sifat-sifat yang ada di kuadran. Sifat kuadran, kayak apakah sifat kuadran? Ingat kuadran itu ada 3. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Kuadran itu ada 4 ya. Ini di kuadran ini yang namanya, ini semua, artinya semuanya itu positif. Ini sin positif. Kemudian ini adalah tan yang positif, tan. Kemudian yang ini cos yang positif. Disingkat dengan semua sindikat tangan kosong. Ya, semua positif, sin saja positif, tan saja sama cos saja yang positif. Berarti ntar kalau mencari cos yang negatif itu di mana? Cos yang positif itu kan ada di kuadran 3 sama kuadran 1. Maka negatifnya itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, jadi seperti itu ya. Rumus di tiap kuadran ini saya kasih satu rumus yang sering dipakai, yaitu di kuadran 2 180 min alfa, kuadran 3 180 plus alfa, kuadran 4 360 min alfa. Nah, contoh misalkan kita ingin mencari ini, sin x yang nilainya min setengah itu berapa? Nah,
sin yang nilainya setengah itu di kuadran sin yang nilainya negatif, negatif itu kuadran berapa? Oh, negatif itu di kuadran 3 dan di kuadran 4, karena di situ yang positif tan sama cos. Berarti yang kita pakai, kita gunakan yang kuadran 3 aja. Kuadran 3 apa rumusnya? Kuadran 3 rumusnya 180 min alfa. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari alfanya. Ini setengah itu sin berapa yang nilainya setengah? Sin yang nilainya setengah itu adalah sin 30. Berarti X-nya itu adalah sin X ini, sin X itu sama dengan sin, kita pakai 180 kurangi dengan 30. Berapa itu? 150. Jadi seperti itu. Ya, ini cara mengubah bentuknya dulu ya. Yang min setengah itu sin berapa? Contoh lagi, misalkan saya ingin ambil cos X yang nilainya min setengah akar 2 misalkan di mana. Nah, kita lihat ini negatif kan? Negatif itu berarti cos yang negatif. Cos itu kan positifnya di kuadran 4, berarti yang negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 1. Kita pakai kuadran yang lebih kecil, yaitu kuadran 2. 180 dikurangi alfa. Ono sin salah. Ini harusnya plus ya. Kuadran 3 itu plus 30. Oke, 180 ditambah 30 itu sama dengan 210. Sorry, Rek. 210. Nah, itu plus. Oke, kuadran 2 180 min alfa. Oke. Jadi itu yang kita pakai, cos X-nya ini sama dengan cos berapa ya? Cos berapa? Kita lihat yang setengah akar 2, cos yang mana setengah akar 2? Yang ini ya, cos yang setengah akar 2. Berarti 45 di situ. Sehingga di sini 180 dikurangi 45, yaitu 135. Oke, itu cara mengubah yang bilangan yang setelah setelah sama dengan gitu. Oke, lanjut ya ke bentuk umum sekarang. Ada yang namanya rumus umum atau bentuk umum dari persamaan trigonometri, yaitu rumus umum. Rumus umum yang pertama, apa kira? Kayak cacing. Rumus umum yang pertama itu adalah jika sin A sama dengan sin alfa, maka cara mengerjakannya alfanya itu A-nya itu bisa sama dengan alfa plus 2 pi K. Nah, atau A-nya itu sama dengan pi min alfa plus 2 pi K. Nah, itu untuk bentuk sin seperti itu. Terus pi-nya itu berapa? Ingat pi itu sama dengan 180. Kemudian k-nya itu adalah bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif, tergantung dari batasannya. Kita coba kerjakan tadi ya. Kita terapkan. Ini kok sin lagi. Cos A yang sama dengan cos alfa, cara mengerjakannya gimana? Ini kita mengubahnya, A-nya itu sama dengan, kok banyak yang salah, ini alfa. Oke, A-nya ini sama dengan alfa plus 2 pi K, atau A-nya sama dengan min alfa plus 2 pi K. Oke. Terus kalau tan bentuk yang terakhir, kita punya tan A sama dengan tan alfa. Nah, ini yang paling mudah karena cuma diganti A-nya sama dengan alfa plus pi K. Nah, jadi inilah bentuk umum dari persamaan trigonometri. Yuk langsung aja ke contoh soal. Misalkan kita punya kayak gini, yang sederhana dulu. Misalkan kita punya sin ya, sin dari 2x yang sama dengan setengah akar 3, di mana x-nya itu dibatasi antara 0 sampai 2 pi. Nah, misalkan kayak gitu.
Oke, caranya adalah kita cari dulu sin berapakah yang menghasilkan setengah akar 3. Sin berapakah dia? Yuk kita cari. Sin 2x ini sin berapakah yang hasilnya setengah akar 3. Kalau positif ini kita gunakan aja di kuadran 1. Jadi kita gak usah rumus saja, langsung cari di sini. Yang setengah akar 3 itu yang mana? Ini kan mintanya setengah akar 3. Berarti sin yang nilainya setengah akar 3 yang sebelah sini yaitu sin 60. Kita tuliskan ini sin 60 derajat. Oke. Ingat perubahan dari sin ada 2. Jadi yang itu. Nah, oke. Jadi caranya adalah ini 2x-nya ini kita ubah menjadi 60 derajat ditambahkan 2 pika. Nah, sama yang satunya 2x kita ubah menjadi ini 2x sama dengan kita pakai yang ini pi min 60 derajat ditambahkan 2 pika. Nah, karena di sini ada derajat, ada yang gunakan pi, kita ubah menjadi satu irama. Maksudnya itu cuma satu aja, bisa pi saja atau bisa derajat saja. Nah, kalau saya lebih senang bekerja dalam bentuk derajat karena perhitungannya itu lebih gampang. Jadi ini 60, 2 kalikan pi, pi-nya kan 180 ini. Berarti 2 kali 180 itu 360 derajat K. Nah, jadi seperti itu. Ini kita sederhanakan dulu, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2, berarti X-nya itu sama dengan 30 derajat ditambahkan dibagi 2, 180 derajat K. Nah, ini cara untuk mencari K-nya. K-nya itu dicari dengan menggunakan tabel. Tabelnya itu kayak gini. Saya buat tabel. Nah, ini adalah K, kemudian ini adalah X-nya. K-nya kita mulai aja dari 1, 0 ya, 0. Kalau K-nya kita ganti 0 berarti 180 kali 0 itu 0. 0 tambahkan 30 berarti 30 derajat. Itu untuk 0. Untuk 1 berarti 180 kali 1 180 tambahkan 30 berarti 210. Untuk 2 ini jadinya 360 ya. 2 kalikan 180 360 tambahkan 30 berarti 390. Nah, sampai kapan kita menggantikannya? Sampai nilainya itu keluar dari batas. Batasannya adalah ini. Atau kalau kita ganti ke derajat 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat gitu ya. Berarti ini sudah keluar. Jadi sudah K-nya gak usah kita gunakan 2. Yang digunakan cuma 0 sama 1. Oke, yang bawah ini juga sama. Jadi yang kita kerjakan yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua ini kita pakai 2x sama dengan ini 180 dikurangi 60 berarti 120 ditambahkan 360 derajat K. Kita bagi 2 berarti 60 derajat ditambahkan 180 K. Nah, ini juga kita gunakan tabel untuk mencari atau mengecek K yang dipakai itu berapa aja. Ini K, ini X. Kalau kita gunakan K-nya sama dengan 0, jadinya 60. Ya, K-nya 0 berarti kan 60 ini. 60. K-nya 1, 180 tambahkan 60 berarti 240. K-nya 2 ini 360 tambah 60 berarti 420. Ini sudah keluar dari batasannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu kalau kita tuliskan, ya kita tuliskan semua itu yang ada di situ. HP-nya itu kita urutkan dari yang di tempat paling kecil, yaitu yang ini 30, kemudian 30, ada 60, kemudian 210 sama 240 derajat. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau mau diganti ini dengan bentuk pi. Nah, itu bisa kita gunakan menggunakan apa namanya ya? Menggunakan yang namanya
mengubah bentuk pi menjadi bentuk derajat atau derajat ke pi. Di situ misalkan di sini saya ambil pi itu nilainya 180, kemudian pi per 2 itu nilainya sama dengan 90, pi per 3 itu sama dengan berapa? 60, kemudian pi per 4 itu 45, kemudian pi per 6 itu sama dengan 30. Jadi ini kunci untuk mengubah bentuk derajat ke pi atau pi ke bentuk derajat. Contoh di sini, ini sudah HP-nya ya, ada 30, 60, 210. Yang 30 itu sudah ada bentuknya berapa? Pi per 6. Kemudian ada yang 60 tadi itu pi per 3. Kemudian ada lagi yang 210 ya. Iya, 210. 210 itu kita lihat 210 itu kelipatan berapa? Kelipatan dari 30 derajat. Sehingga ini yang kita tuliskan pi per 6. 210 ini 30 kalikan berapa? Kalikan dengan 7. Jadi 7 pi per 6. Oke ya. 240 kelipatan berapa? Kelipatan 60. 60 itu pi per 3. 60 kalikan berapa? Kalikan 4. Jadi itu. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah pi per 6, ada pi per 3, ada 7 pi per 6, ada 4 pi per 3. Oke, jadi seperti itu. Oke, bisa ya. Ini bentuk pertama dari sin. Yuk, kita coba ke soal berikutnya. Kalau saya pakai cos ini, kita pakai cos. Cos berapakah yang kita pakai? Ya, saya pakai cos 3x. Ada cos 3x min 45. Cos 3x min 45. Ini katanya sama dengan min setengah akar 2. Kemudian batasannya 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 180. Berapakah nilai X-nya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengubah dulu bentuk dari min setengah akar 2. Jadi cos berapakah yang sama dengan min setengah akar 2? Cos ada 3x min 45 derajat. Ini sama dengan cos berapakah yang nilainya ini? Nah, cos berapa? Masih ingat gak? Nah, ini cos yang negatif itu, nah ini sudah kita cari ya. Nah, yaitu cos 135. Bener gak? Set. Oh iya. Cos 135. Nah, coba dilihat lagi ya kenapa kok dapat 135. Cos berapakah yang nilainya min setengah akar 2. Jadi cos 135 di kuadran 2 di situ ya. Kalau sudah seperti ini, maka yang kita lakukan, kita ubah dalam bentuk ini. Karena cos perubahannya adalah ini alfa plus 2 pi k atau min alfa plus 2 pi k. Jadi di situ cos yang ini 3x min 45 itu bisa kita tuliskan 135 plus 2 pi k. Nah, atau bisa langsung ini 2 pi-nya ini kita ubah 360 derajat k gitu. Yang kedua 3x min 45 ini sama dengan min 135 derajat ditambahkan 360 derajat k. Oke, kita pindah dulu 3x-nya sama dengan ini pindah ke sana. Jadinya berapa? 180 ya. 180 plus 360k. Dibagi 3, x-nya 180 dibagi 3 itu 60. Yang ini 120k. Ya, kita cari nilai x yang didapatkan. Ya, kita cari K sama E. Kalau K-nya ini 0, maka hasilnya 60. Kalau K-nya 1, hasilnya 120 tambahkan 60 ini 180. Kalau K-nya 2, ini 240 tambahkan 60 berarti
300. Nah, ini sudah keluar dari batasannya. Jadi 60 sama 180. Oke. Untuk yang ini, yang bentuk yang kedua, ini 3x-nya sama dengan ini minus 90 ya. Oke, minus 90 ditambahkan 360 derajat K. Kita bagi dengan 3, ketemu min 30 derajat ditambahkan 120 derajat K. Ya, kita pakai X, ini K, ini X-nya. Kalau 0 ini min 30 derajat, gak masuk ya. Kalau 120 dikurangi 30 berarti ini 90 derajat. Kemudian ada lagi berapa? Ya benar ya, 120 kurangi 30. Iya benar. Kemudian kalau 240 dikurangi 30, 210. Ini keluar dari batasan. Ingat batasannya cuma di situ. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya itu adalah ada 60 derajat, ada 90 derajat, sama 180 derajat. Oke, seperti itu untuk cara pengerjaan yang bentuk kos. Nah, satu lagi bentuk tan. Bentuk tan yang saya ambil, misalkan di sini ada tan. Nah, misalkan 10 tan 3x min 10 sama dengan 0. Dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2pi. Misalkan kayak gitu ya. Ini cara pengerjaannya. Yang ini harus kita jadikan tan sama dengan dulu. Nah, jadi kita pindah ruas 10 tan 3x sama dengan 10. Pindah ruas jadi plus ya. Berarti tan 3x-nya ini sama dengan 1. Nah, kita cari tan berapakah yang nilainya 1. Karena ini positif, langsung aja kita cari di kuadran 1, yaitu tan berapa? Tan 45 derajat. Nah, oke. Ingat perubahan dari tan itu cuma 1, yaitu alfa plus 2 pi K. Alfa plus 2 pi K. Berarti 3x sama dengan ini 45 derajat ditambahkan pi-nya pi kalikan K. Oke, jadinya 3x sama dengan 45 derajat ditambahkan 180 K. Oke, dibagi 3 ketemu ini 45 dibagi 3 itu 15 plus 180 dibagi 3 itu 60. Nah, oke. Jadi seperti itu. K yang kita pakai ini adalah ini K, ini X. Berarti kalau kita pakai 0 ketemu 15 derajat. Kalau pakai 1 75 derajat. Kalau pakai 2 berarti 2 itu berapa? 2 itu 120 tambahkan 15. Iya benar ya. 120 tambah 15 135. Ya. Terus 3 ini 3 kalikan 8 berarti 180 ya. Benar ya, kalau 3 kan 180 tambah 15 berarti 195. Ini masih lanjut lagi. Kalau kita 4 berarti 4 kalikan 60 240 kali tambah 15 berarti 255. Nah, oke, ini 4 masih lanjut karena masih di batasannya ini 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 ya, 360. Oke. 5. Nah, 5 kalau 5 ternyata kurang. Ini kita pakai lagi K, ini X, ini 5 kali 60 ini 300, jadi 315. Oke, kalau 6 itu 360 tambah 15 375. Oke, ini sudah keluar dari batasan, sehingga nilai himpunan penyelesaiannya didapatkan HP-nya itu adalah ada 15 derajat, ada 75 derajat, ada 135 derajat, ada 195 derajat, ada 225 derajat, 255 ya, 255,
Tak taruh di sini 255 derajat dan 315 derajat. Inilah himpunan penyelesaian yang didapatkan. Oke, seperti itu untuk persamaan trigonometri yang rumus dasar ya. Ntar pengembangannya persamaan trigonometri itu bisa dikaitkan dengan persamaan kuadrat. Ntar pakai permisalan. Ada juga yang sebelah kanan itu sin sama dengan bentuk cos. Nah, itu gimana cara pengerjaannya? Contoh misalkan saya ambil cos 3x min 60 ini sama dengan sin 2x min 30. Lah kira-kira x-nya itu berapa yang dipakai? Lah itu akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat membantu kalian untuk mempelajari persamaan trigonometri. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.